I'll admit I was wrong. What else can I say? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hanti dengan nomor pokok mahasiswa 2017-864203014. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musa Mas Merauke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita fisika pada bab fluida statis, di mana sebagiannya yaitu materi meniskus dengan kapilaritas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu kita dapat menjelaskan apa itu meniskus, kemudian menerapkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu kita dapat menjelaskan apa itu kapilaritas dan juga menerapkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita lihat gambar tersebut. Nah, di situ ada gambar termometer yang berisikan air raksa. Nah, pertanyaannya, pernahkah kamu mengamati permukaan raksa di dalam termometer? Permukaan raksa pada termometer jika kamu amati dengan cermat akan terlihat tidak datar, tetapi sedikit melengkung pada bagian raksa yang menempel pada kaca. Peristiwa bentuk permukaan raksa pada dinding kaca termometer tersebut berkaitan erat dengan fenomena atau gejala meniskus. Lalu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan meniskus itu? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian meniskus, jenis-jenis meniskus, penyebab terjadinya, kemudian pengaruh, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum kita membahas hal-hal tersebut, kita harus pahami terlebih dahulu mengenai konsep adhesi dan juga kohesi. Nah, berikut materi dari kohesi dan adhesi. Nah, di sini ada adhesi dan kohesi. Yang pertama yaitu kita membahas adhesi. Nah, apa itu adhesi? Adhesi adalah gaya tarik-menarik dua partikel atau lebih yang tidak sejenis, yang mengakibatkan sebuah zat menempel pada zat yang lain, tetapi bukan gaya magnet atau gaya tarik gravitasi bumi. Seperti pada gambar berikut ini. Gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis dinamakan adhesi. Dalam segelas air, gaya tarik-menarik antara partikel gelas dengan partikel air dinamakan adhesi. Contoh adhesi yang sering kita temui dalam keseharian kita yaitu cat menempel pada tembok atau cat menempel pada kayu. Cat menempel pada tembok karena adhesi antara cat dan tembok lebih besar daripada kohesi dalam cat. Kemudian ada juga cat yang menempel pada kayu. Selanjutnya yaitu kohesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik dua atau lebih partikel yang sejenis. Misalnya kita lihat pada gambar berikut. Gaya tarik-menarik antara partikel yang satu dengan partikel yang sejenis dinamakan kohesi. Dalam segelas air, terdapat gaya kohesi antara partikel air yang satu dengan partikel air yang lain. Kemudian contoh kohesi yang sering kita temui itu air tidak dapat menempel pada daun talas karena kohesi tetesan air lebih besar daripada adhesi air dengan daun talas. Kita masuk ke dalam materi meniskus. Nah, apa itu meniskus? Meniskus adalah bentuk kelengkungan permukaan suatu zat cair di dalam tabung. Meniskus yang kita kenal dalam dunia sains, khususnya fisika, adalah ada dua. Yang pertama yaitu meniskus cekung dan meniskus cembung. Apabila kita menuangkan raksa ke dalam suatu tabung kaca dan air pada tabung kaca lainnya, lalu kita perhatikan bentuk permukaannya. Apa yang kita dapatkan?
kita akan mendapatkan bentuk kedua permukaan zat cair tersebut seperti pada gambar berikut ini. Kemudian penyebab terjadinya meniskus, cembung, dan cekung. Gaya adhesi dan kohesi dapat menyebabkan beberapa bentuk permukaan zat cair yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk cembung dan ada yang berbentuk cekung, yang disebut dengan meniskus. Meniskus cekung. Peristiwa meniskus cekung ini terjadi apabila gaya kohesi air lebih kecil daripada gaya adhesinya, atau gaya adhesinya yang lebih besar antara air dan kaca sehingga air tersebut membasahi dinding kaca. Lalu, bagaimana dengan meniskus cembung? Peristiwa meniskus cembung ini terjadi apabila gaya kohesi air lebih besar daripada gaya adhesinya, atau gaya adhesi antara kaca tabung reaksi dengan air raksa lebih kecil dibandingkan dengan gaya kohesi air raksanya. Pengaruh gaya kohesi dan adhesi pada gejala meniskus. Untuk menjelaskan peristiwa tersebut, kita harus mengingat kembali konsep gaya adhesi dan gaya kohesi. Akibat adanya gaya kohesi antar partikel air atau disimbolkan dengan Fa lebih besar daripada gaya adhesi antar partikel air dengan partikel kaca yang disimbolkan dengan Fk, maka resultan kedua gaya atau Fr arahnya keluar. Agar tercapai keadaan yang seimbang, permukaan air yang menempel pada dinding kaca harus melengkung ke atas, seperti pada gambar di bawah ini. Kelengkungan permukaan suatu zat cair di dalam tabung disebut meniskus. Karena bentuknya cekung, maka meniskus air dalam bejana kaca dinamakan meniskus cekung. Sudut yang dibentuk oleh kelengkungan air terhadap garis vertikal dinamakan sudut kontak theta. Besarnya sudut kontak untuk meniskus cekung lebih kecil dari 90 derajat. Lalu bagaimana dengan bentuk kelengkungan permukaan raksa dalam tabung? Gaya kohesi antara partikel-partikel raksa atau disimbolkan dengan Fa lebih kecil daripada gaya adhesi antara partikel raksa dengan partikel kaca atau disimbolkan Fk, sehingga resultan kedua gaya yang disimbolkan Fr mengarah ke dalam agar tercapai keseimbangan. Maka permukaan raksa yang menempel pada dinding kaca harus tegak lurus terhadap gaya resultan atau disimbolkan dengan Fr. Akibatnya, permukaan raksa yang menempel pada tabung kaca melengkung ke bawah dan disebut sebagai meniskus cembung. Besarnya sudut kontak untuk meniskus cembung ini lebih besar dari 90 derajat. Kita masuk ke dalam materi kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Kapilaritas diartikan sebagai gejala naiknya zat cair melalui celah sempit atau pipa rambut. Celah sempit atau pipa rambut disebut sebagai pipa kapiler. Kapilaritas ini disebabkan oleh adanya gaya adhesi dan gaya kohesi antara zat cair dengan dinding pipa kapiler, sehingga jika pembuluh kaca masuk ke dalam zat cair menyebabkan permukaan zat cair menjadi tidak rata atau tidak sama. Pengaruh gaya adhesi dan kohesi terhadap kapilaritas. Zat cair akan naik ke dalam pipa kapiler apabila zat cair membasahi tabung, yaitu ketika gaya adhesi zat cair lebih besar daripada gaya kohesi. Hal ini disebabkan gaya tegangan permukaan sepanjang dinding tabung bekerja ke arah atas. Ketinggian maksimum terjadi pada saat gaya tegangan permukaan setara atau sama dengan berat zat cair yang berada dalam pipa kapiler. Permukaan zat cair akan turun apabila zat cair tidak membasahi tabung, yaitu pada saat gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi. Ketika permukaan zat cair naik di dalam pipa kapiler, sudut kontak yang terbentuk kurang dari 90 derajat, dan ketika permukaan zat cair turun di dalam pipa kapiler, maka sudut kontak yang terbentuk lebih dari 90 derajat. Penerapan kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menetesnya air pada ujung kertas atau kain, meresapnya air melalui dinding, dan yang ketiga itu menyebarnya tinta di atas permukaan kertas.